Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penelitian unggulan kami berjudul Kajian Konsolidasi Koperasi Unit Desa dan Koperasi Tani dalam rangka menguatkan kelembagaan pertanian. Roadmap penelitian ini adalah yang tahun pertama terkait dengan identifikasi dan asesmen Koptan dan KUD, kemudian tahun kedua studi komparatif kinerja Koptan dan KUD, dan yang ketiga adalah penguatan sinergi koperasi pertanian dan KUD. Yang pertama adalah terkait dengan indeks performa ekonomi koperasi regional bertujuan untuk menilai pertumbuhan koperasi di tingkat regional dan nasional. Ya, seperti kita ketahui, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandasan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Itu ada di dalam Undang-Undang Koperasi Undang-Undang 25 tahun 92. Koperasi juga bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota, pada khususnya masyarakat pada umumnya, dan ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Gitu ya. Nah, untuk perkembangan ekonomi nasional tidak lepas dari kondisi perekonomian tingkat regional. Demikian juga halnya dengan koperasi. Ya. Pada tahun 2020 jumlah koperasi Indonesia mencapai 127 ribuan, di mana 30% baru memiliki NIK atau nomor induk koperasi dan lainnya belum. Begitu. Kemudian 8 provinsi itu meraih volume usaha di atas rata-rata capaian tahun 2020. Oke. Kita melihat di sini adalah ada indeks performa ekonomi koperasi regional, yaitu merupakan rasio atau perbandingan antara UEKR, yaitu rasio volume usaha koperasi di tingkat regional dengan di tingkat nasional, dan juga perbandingan PDRB di antaranya. Ya, kalau indeksnya lebih dari 1, maka di sini artinya koperasi memiliki keunggulan kompetitif, ya. Nah, di sini kita bisa melihat jumlah koperasi, ada 19 provinsi mengalami penurunan jumlah koperasi, gitu. Kemudian indeks IPEKR itu tertinggi adalah untuk Provinsi Bali, yaitu 5,1, terendah adalah di Papua Barat 0,17. Gitu. Jadi kita bisa melihat kesimpulan di sini dari tahun 2016 sampai 2020 itu 55% dari 34 provinsi itu mengalami kenaikan IPEKR gitu ya. Kemudian yang terendah itu Provinsi Papua Barat, yang tertinggi di Bali. Sebagai saran bisa peningkatan IPEKR itu dengan berbagai macam hal gitu. Kemudian yang kedua, kita meneliti terkait dengan faktor yang mempengaruhi SHU begitu. Apa saja faktor yang mempengaruhi SHU daripada KUD, terutama kita fokus ke KUD, yaitu jumlah anggota, modal luar, dan total aset. Kita bisa melihat di sini ya hasilnya bahwa benar tadi modal luar dan juga total aset akan meningkatkan SHU yang akan diterima oleh koperasi begitu.